pemikiran Bung Karno atau Soekarno ini menjadi suatu ideologi juga. Apalagi Bung Karno itu memiliki pengikut yang setia gitu kan, hingga saat ini juga, sehingga ada yang disebut dengan Soekarnoisme gitu kan. Bahkan PDIP sebagai partai yang lumayan besar saat ini menyatakan yaitu kader Bung Karno gitu kan. Ya, pemikiran Bung Karno bisa kritis, bisa selalu membumi, karena metodologi yang digunakan oleh Bung Karno adalah memahami penderitaan rakyat gitu kan. Dan ini adalah suatu metode yang sangat realistis gitu kan, melihat masyarakat gitu kan. Bagi saya ini Bung Karno memang sangat memahami tentang ajaran dari Marxisme gitu kan. Pemikiran Marx ini atau Marxisme ini masuk ke wilayah filsafat gitu kan. Bahkan Jean-Paul Sartre itu juga terpengaruh oleh Marxisme gitu kan. Kemudian ada Leninisme, Marxis itu kan sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh Marxis. Ini berbicara tentang politik. Kemudian pemikiran Marx juga masuk ke wilayah hubungan internasional gitu, ilmu hubungan internasional gitu kan, kritik terhadap penguasaan negara besar gitu kan, lahir teori dependensi dan teori interdependensi gitu kan. Kemudian masuk ke wilayah teori sosiologi juga gitu. Kita kenal ada teori bahwa sosiologi menjelaskan tentang ada teori konflik, tentang teori perubahan. Di sini biasanya kita akan mengenal teori tentang Marxisme, tentang perubahan sosial, emansipatoris, mazhab kritis Frankfurt ini dipengaruhi oleh Marxisme. Sejarah, nah sejarah Marx menjelaskan tentang teori sejarah gitu kan. Dia menjelaskan tentang teori pertentangan kelas gitu kan, pertarungan antara proletar dan bourgeois gitu kan. Ini tentang perubahan sejarah gitu kan, bahwa ya misalnya bahwa dalam sejarah itu ya sejarah penindasan, penghisapan gitu kan, pertentangan kelas gitu kan. Selain itu pemikiran Marx juga masuk ke wilayah ekonomi. Sudah saya jelaskan tentang teori nilai lebih gitu kan. Para pekerja mengalami penghisapan, seorang pengusaha mendapatkan nilai lebih dari keringat para pekerja sehingga lebih kaya ketimbang pekerjanya gitu kan. Kemudian teori Marxisme juga masuk ke wilayah sastra gitu kan. Sastra yang kritis gitu kan. Ya ini misalnya ada Pramudia Anantatur yang kritis gitu kan. Kemudian wilayah agama juga gitu kan. Pendekatan Marx ini ya masuk ke wilayah agama gitu kan. Berusaha untuk memberikan suatu paradigma kritis tentang otoritas, tentang praktek ideologi agama di dalam masyarakat gitu kan. Nah, apalagi di dalam politik ini memang Marxisme ini menjadi sesuatu yang sedikit istimewa tapi disembunyikan gitu kan. Ya Marxisme berbicara tentang bagaimana suatu ideologi bisa merubah gitu kan. Bahkan ideologi itu harus sesuatu yang membebaskan, merubah gitu kan. Di dalam pendidikan juga sama gitu. Misalnya Paulo Freire dipengaruhi oleh filsafat pendidikan atau filsafat Marxisme tentang pembebasan, bahwa pendidikan itu harus berkorelasi dengan pembebasan gitu kan. Seseorang itu dengan dia mengalami proses pendidikan, dia harus menjadi seorang yang bisa membuat dirinya bebas, bisa melawan ketertindasan gitu kan. Kesadaran ini sangat kritis sekali gitu kan. Nah, Soekarno sebagai anak yang lahir di zaman kolonialisme melihat bahwa Marxisme ini pada satu sisi adalah bisa menggerakkan gitu kan, menggerakkan massa, memberikan kesadaran tentang keadaan dirinya, bangsanya untuk bisa melawan gitu kan. Nah, dari sini memang sudah terbukti bahwa Marxisme ini melahirkan misalnya revolusi Bolshevik di Uni Soviet.